sini kita juga ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang juga diperoleh oleh teman-teman yang ada di sini. Ini semua dan cantik yang luar biasa loh, dimana perjuangannya pun luar biasa. Ya, masalah dia kuliah di D4 kebidanan itu adalah suatu proses belajar mengajar yang mereka memang harus alami dan harus lewati supaya menjadi bidan yang unggul. Nah, kali ini siapa ibu-ibu yang memiliki pengalaman ekstrim yang bisa dibagikan untuk teman-teman? Ayo. Jadi siapa tahu pengalaman ini bisa menjadi bagian yang luar biasa, bagian yang ya siapa tahu Anda semua jadi wanita-wanita inspirasi karena telah berjibaku dengan dunia yang ada di masyarakat kita, terutama dunia kebidanan. Saya akan menceritakan pengalaman sedikit itu yang memacu adrenalin kami di Puskesmas Biru Poho. Arenanya cukup luar biasa karena jalannya ada gunung, ada longsor juga, terus sinyal sudah tidak ada. Jadi kami harus sebagai seorang bidan harus menolong. Cerita saya pengalaman yang luar biasa itu pada saat kami dihubungi keluarga dari sinyal yang tidak ada, jadi mereka naik di atas bukitnya itu juga tandanya longsor sehingga kami dapat terhubung dan hubungi ambulans untuk kami pergi ke sana, tapi ambulansnya pada saat itu cuaca juga tidak mendukung pasien mau ke arah keperdarahan. Tapi kami cepat-cepat untuk pergi dengan ambulans ke cabang yang jalannya baik, tapi kami bidan 4 orang dengan peralatan medis yang sudah kami siapkan di tas, bidan kit. Kami turun, nah jaraknya sekitar tembus ke desa dusun sebelah itu sekitar 30 menit. Kami harus jalan melewati tanah longsor karena di atasnya gunung, di bawahnya sudah kali, tapi kami harus lewati untuk menyelamatkan pasien. Setelah kami sampai di sana, pasiennya sudah mau minta maaf, sudah mau melahirkan karena pembukanya sudah lengkap, karena alasan keluarga bilang kami hubungi lama karena masih cari sinyal. Kalau kami di atas sana, kalau listrik padam atau sinyal sudah tidak bisa, berarti hubunginya terlambat. Jadi kami sana kami sempat tolong, tapi sudah dengan perdarahan. Salah satunya cara untuk kami bawa semua perlengkapan di bidan kit itu sudah lengkap, mau cairan infus, obat-obatan, set partu semua sudah siap. Kami infusnya itu kami di tangan 2 dengan di kaki. Jadi 3 infus yang harus kami, karena perdarahannya sudah hebat sekali, sudah terlalu banyak. Terus kami gerakan masyarakat karena pas waktu itu keluarganya banyak sekali di rumah. Sehingga kami gerakan masyarakat untuk percepat langkah supaya kita naikkan ibu di dalam di atas. Pertama kami membuat kursi tapi tidak bisa, kami harus pakai tandu. Tandunya itu bongkar ini tempat tidur pasien untuk mereka pikul, keluarga semua harus pikul. Dan tiang infusnya itu kami buatnya pakai kayu. Sebanyak 3 kayu, 2 kiri kanan tambah dengan 1 kaki karena perdarahannya hebat. Dan ibu hampir shock, tapi penanganan awal kami coba hubungi dokter untuk penanganan awal, semua kami sudah laksanakan sampai di puji Tuhan sampai di atas ambulans ibunya sudah keadaan umumnya sudah membaik dan kami terus ke puskesmas dan penanganan lanjutnya di puskesmas bersama dokter dan kami rujuk. Itu saja cerita dari saya, pengalaman yang luar biasa dari bidan Puskesmas Biru Poho. Terima kasih. Nah, saya mau bertanya ini Bu Rince ya. Iya. Ini luar biasa. Ini daerah mana Bu? Ini daerah Puskesmas Biru Poho, masuknya Desa Maet, Dusun 1 Kleten. Nah, ibunya tadi selamat ya? Iya, ibunya selamat. Tidak meninggal, selamat dengan 3 infus itu 3 infus ya. 2 tangan kanan 1, tangan kiri 1, kaki. Dan itu saya pernah alami di tahun di tahun 1993. Awal saya jadi bidan, itu pasien saya yang pertama kali. Jadi orang itu mengalami retensium plasenta yang sudah 6 kali melahirkan dan selalu retensium plasenta. Jadi plasentanya itu melekat di dinding rahim. Kemudian dia ditolak di bidan-bidan seluruh area saya.
Nah saya kan tidak tahu riwayatnya, datang-datang sudah pembukaan lengkap. Suaminya datang, kemudian terpaksa harus saya tolong. Bayi keluar tuh, tapi yang namanya plasenta atau ari-ari itu melekat di dinding rahim. Perdarahan mengucur, orangnya orang nggak mampu. Cari kendaraan di jam 2 dini hari itu sulit. Kami menunggu sampai jam berapa ya? Mungkin 1 jaman kami menunggu suaminya cari kendaraan. Kemudian saya infus tangan kanan kiri sampai kaki. Kemudian akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di sana ternyata karena saat itu saya masih keterbatasan karena usia masih 20 tahun ya. Dulu baru bidan itu usia 20 tahun loh dulu itu. Iya kan? Nah, 20 tahun, 19 tahun ya sudah dipanggil Bu. Jadi waktu itu sama perawat yang ada atau bidan yang ada di rumah sakit itu dilakukan penanganan dengan plasenta manual. Dan akhirnya bayi lahir. Saya sempat cari darah juga. Ini mirip-mirip yang saya alami. Cuman yang dialami oleh Bu Rince ini pakai bawa tandu ya. Kalau saya waktu itu cari kendaraan itu sulit, yang punya kendaraan itu hanya Pak Lurah dan Bapak ini orang yang berseberangan dengan Pak Lurah, jadi tidak bisa pinjam kendaraan. Padahal Pak Lurahnya memperbolehkan, tapi dia sendiri yang tidak enak. Nah ini salah satu pengalaman ya, ternyata pekerjaan bidan itu luar biasa. Ada nggak ibu-ibu yang lain di sini yang memiliki pengalaman yang ekstrim di dalam melayani masyarakat? Mungkin ibu Saleh hampir sama ya dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin hampir sama semuanya dengan kasus yang sama. Mungkin iya. Kasus apa Bu? Gak apa-apa, ibu bercerita saja. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi bidan-bidan yang baru. Ya. Ibu Merpati, Ibu Merpati gimana? Pasti ini punya cerita yang bagus ini, Ibu Merpati. Selamat sore, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya bertugas di desa. Ada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan itu disampaikan pada ibunya bahwa anaknya letak bokong. Jadi dianjurkan untuk bersalin di Pustu Polindes atau di puskesmas. Dulu itu belum ada sinyal. Sekarang keluarga, karena dia sudah umur ini kami kasih tahu karena tinggalnya di sebelah kali. Jadi harus sebelum sakit itu sudah waktu, sebelum itu harus ke kali sebelah sini karena ada pustu. Kebetulan saya di pustu situ, suruh bawa ke situ. Tapi setelah kembali 2 hari kemudian suaminya dengan keluarganya datang bilang ibunya sudah sakit. Jadi saya sama perawat, kami dua bawa dulu ada bidan kit, di situ semua ada infus apa semua di dalam ke sana. Dan di sana cerita keluarganya itu bahwa dia sudah 3 kali melahirkan anaknya. 3 kali melahirkan itu tidak pernah mengeluh dan sakit gitu. Terus lahir itu anaknya berat 4 kilo. Wow. 4 kilo ini kalau ini namanya apa ya? Masuk ke dalam kategori apa ya? Makrosomia. Makrosomia, ya. Betul. Bayi besar. Ya. Biasanya diderita oleh siapa ini? Lahir dari ibu yang kenapa? Bulan. DM. Jadi biasanya bayi-bayi besar yang 4 kilo ini ya, itu lahir dari ibu-ibu yang mengalami diabetes gestasional. Jadi ibunya menderita penyakit gula. Lanjut Bu, lanjut ya. Setelah sampai di rumah kami masuk, dia tidur. Jadi saya bilang ini harus siap kita bawa ke pustu. Jadi keluarganya bilang mau bagaimana? Saya bilang kalau tidak pakai tandu, pakai kursi saja. Nanti dia duduk di kursi terus keluarganya masukkan kain itu baru mau angkat. Saya periksa begitu, dia pembukaannya sudah lengkap, dia punya bokong sebelahnya itu sudah depan.
Jadi saya bilang sama teman, ini kita tidak bisa bawa lagi, jadi ini apapun yang terjadi kita akan tolong dia di sini. Jadi waktu itu kami dengan tidak lagi mau itu, saya suruh dia ngedan, karena dia ngedan. Tapi waktu itu puji Tuhan, sebenarnya dengan letak bokong itu orang lahir itu anaknya kan ada yang asfiksia karena itu apa. Tapi waktu itu saya tolong itu ibu, saya lahirkan secara berat, taruh di atas, langsung menangis anaknya. Jadi saya bersyukur karena sebenarnya itu bukan ribet untuk ini apa, tapi salah satu pengalaman yang membuat Itu saya. tahun berapa, Bu? Berapa? Tidak, kan 98 kali ke atas 99. Tahun 99. Ya, sebelum kerusuhan, sebelum dari tim-tim kerusuhan. Nah, itu saya tolong di Kakiba, desa di rumah di Kakiba itu saya tolong. Satu seperti itu dengan teman yang perawat itu. Dari habis itu apa? Kami tunggu, anaknya berat 4 kilo juga. 4 kilo. Iya. Jadi besar ya. termasuk besar. Jadi Tapi selamat ibunya, selamat, selamat, bayinya selamat. selamat. Ya. Yang penting itu. Ya, jadi saudara yang terkasih, yang penting dari ceritanya Bu Merpati, ini juga mungkin kita sebagai seorang bidan hampir semuanya pernah mengalami pengalaman yang serupa ya. Saya pengalaman itu terjadi tahun 94-95 Bu. Jadi itu juga pasan-pasan awal saya menjadi seorang bidan. Waktu itu ibu yang saya alami ya Bu ya, pasiennya dukun, letak bokong, pernah periksa di saya waktu itu. Kemudian dia letak bokong, dukunnya datang ke saya tergopong-gopong karena melihat ada letak bokong di situ. Setelah itu saya berusaha tolong, dukunnya saya pandu, Bu, ini ditekan ya secara berat. Jadi fundusnya tak suruh nekan ya ke bawah, dan saya berusaha untuk menolong dengan yang pertolongan itu susah. Apa yang terjadi? Bayi lahir 3,8 Bu. Harusnya kalau sekarang itu pasti sudah dirujuk. Iya. Tapi saat itu di tahun 94 itu kita mau rujuk kemana dalam kondisi seperti itu? Apalagi daerah saya itu masuk desa tertinggal di area itu. Kita sulit aksesnya. Di tempat saya mau ke jalan raya itu melewati jembatan bekasnya rel kereta api ya. Jadi betul-betul kecil dan kita nggak bisa bayangin kalau dirujuk saat itu pasti akan membahayakan buat ibu dan bayi, malah nggak tertolong. Jadi terpaksa kita sebagai bidan harus menolongnya. Nah itu mungkin pengalaman kita yang mirip-mirip ya Bu ya. Nah, dan itu luar biasa Bu. Kita bisa bertukar pengalaman di sini. Itu tentu pengalamannya hampir serupa sama, tetapi saya yakin bahwa ibu-ibu ini memiliki pengalaman yang lebih sebagai bidan. Gimana kita nggak spot jantung ya? Ya nggak Bu? Kita spot jantung. Ada nyawa berharga yang harus kita selamatkan. Itu masalahnya. Nah, dan itu terjadi luar biasa. Bu Adel mungkin pernah mengalami yang serupa. Mungkin bisa bercerita karena Bu Adel ini kepala puskesmas. Ya, jadi ini mungkin ya kepala puskesmas itu kan mimpin orang, kemudian orang-orangnya disuruh-suruh gitu ya Bu ya. Mimpin orang-orangnya disuruh-suruh. namanya saja kepala puskesmas. Adakah yang pengalaman yang berharga Bu? Nah, yang lain saja, soalnya pengalamannya terlalu banyak dan capek ibunya. Mungkin Ibu cantik ada pengalaman? Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Saya sedikit menyampaikan pengalaman saya sebagai staf di Puskesmas Obau, khususnya kami bidan. Saya mewakili teman-teman. Yang saya alami di sana itu kendalanya proses untuk menolong pasien
kalau memang di sana untuk rujuk perjalanan saja, saya hanya mengalami selama ini perjalanan dari misalkan di puskesmas itu kita butuh rujuk. Jadi rujuk itu jauh dari puskesmas Wabau ke Betun, ke rumah sakit umum. Betun pun jauh, ke Atambua pun jauh. Kadang kalau kita telepon rumah sakit penuh kan harus ke Kepa. Jadi perjalanan juga Kepa juga jauh sekali. Jadi kadang sampai di tengah jalan ada yang sudah melahirkan. Jadi bagaimana caranya bidan-bidan yang rujuk, terlebih teman-teman perawat juga piket. Jadi semua itu tergabung dalam satu tim. Jadi bagaimana caranya, untuk mengatasi pasien yang sudah melahirkan di tengah jalan dengan cara seorang bidan, dengan hati yang mulia, dengan perjuangan, dengan pikiran yang hanya pasrah saja kepada Tuhan, bahwa apapun pasien yang ada di depan, dengan cara kita, dengan campur tangan Tuhan, mungkin semuanya berjalan lancar dan aman, juga selamat. Oleh sebab itu dari saya, harapan saya, kami dari Puskesmas Wabau, kami mohon ke depan, kalau misalkan ada bupati atau wakil bupati yang terpilih ke depan, kami minta usahakan adakan kami rumah sakit terdekat di sekitaran Puskesmas Wabau, karena kami sangat butuh untuk rujukan. Kami sangat butuh sekali. Kalau ke ke rumah sakit umum Betun jauh, ke rumah sakit Atambua jauh, apalagi kami harus melewati satu kali, itu kali Koloyeo, itu desa Numponi, itu sangat ekstrim. Kami lewat itu juga sangat luar biasa. Lewat lagi ke Teri pun sangat luar biasa. Dan kami sementara membawa nyawa untuk kami selamatkan. Jadi harapan saya yaitu satu, ke depan tolong adakan kami rumah sakit terdekat di Kecamatan Laen Mane, khususnya di kami Puskesmas Wabau sangat membutuhkan. Terima kasih. Luar biasa ya pengalamannya teman-teman bidan ya. Nah ini bisa menjadi salah satu trigger. Buat apa? Buat tolong mereka. Berikan kemudahan untuk bidan, untuk karirnya. Berikan kemudahan mereka untuk biaya sekolahnya, supaya mereka menjadi profesional di kemudian hari. Berikan sarana prasarana yang mereka butuhkan. Ibu-ibu kan saya rasa mau kan bekerja di daerah ya Bu ya? Mau berkorban kayak apa mau, asalkan sarana prasarananya mencukupi. Nah mungkin ada yang lain yang mau bercerita nih? Mau? Boleh. Silakan. Mungkin Ibu ini.